Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kita Nggak Sendiri Channel. Masih bersama gua, Hardi. Pada segmen kali ini gua mau berbagi cerita tentang pengalaman mistik yang pernah gua alamin, yaitu di saat gua mandi dengan minyak pembuka mata batin. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, gua mau ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang udah mampir di channel ini, dan pada kalian juga yang udah sudi memberikan like, komen, dan subscribe untuk channel ini. Oke, jadi ceritanya gini. Kisah ini terjadi pada tahun 2004, dimana pada saat itu sedang marak-maraknya acara-acara atau konten-konten di televisi yang mengupas tentang misteri. Di antaranya adalah dunia lain, uka-uka, percaya nggak percaya, dan lain-lain. Tapi nggak ketinggalan juga pada saat itu ada suatu majalah yang sedang booming, yaitu majalah misteri yang memuat konten-konten misteri. Di dalam majalah tersebut banyak memuat konten-konten misteri dan banyak juga memuat profil-profil paranormal berserta kontak dan alamatnya. Nah, singkat cerita, ada salah satu paranormal yang memaharkan sebuah piranti gaib, yaitu minyak pembuka mata batin, di mana di saat kita telah menggunakan minyak tersebut, maka indera keenam kita akan peka dan akan dengan mudah berinteraksi dengan makhluk halus. Nah, pada saat itu teman gua yang bernama Hendra, dia berminat untuk membeli piranti gaib tersebut. Jadi dia memesan minyak pembuka mata batin tersebut ke seorang paranormal di daerah Pati. Singkat cerita, paket itu pun datang ke rumahnya. Dan setelah dibuka paket tersebut, di dalamnya berisi sebuah minyak seukuran kecil ya, seukuran minyak misik lah, dan sebuah petunjuk dalam melakukan ritual penggunaan minyak tersebut. Nah, di dalam ritual tersebut banyak langkah-langkah yang harus kita jalanin. Di antaranya adalah mandi dengan kembang 7 rupa di saat malam kelahiran, dan airnya itu dicampur dengan minyak tersebut. Dan airnya juga harus dari air sumur, nggak boleh air pam, nggak boleh air air sanyo, nggak boleh. Nah, melihat dari ritual yang dilakukannya cukup berat, akhirnya temen gua dia mundur, dia nggak berani gitu, dan dikasihlah minyak itu ke gua. Jelas gua menolak, karena memang bagi gua itu ritualnya cukup berat ya, karena kita harus mandi kembang 7 rupa di malam kelahiran, yaitu harus di atas jam 12 malam. Tapi teman gua nggak habis pikir, dia terus merayu gua, karena dia juga nggak mau apa yang telah dia beli itu terbuang sia-sia tanpa digunakan ya. Jadi mungkin bagi dia gue sebagai kelinci percobaannya, apakah minyak ini ada efeknya atau enggak. Akhirnya dia merayu gue dengan embel-embel bahwa dia akan menemani tirakat atau ritual yang bakal gue lakuin. Singkat cerita, gue ngeiyain, gue oke, gue setuju. Dan kebetulan pada saat itu merupakan hari kelahiran gue, yaitu hari lahir gue waktu itu hari Jumat, dan pada hari itu hari Kamis, berarti malam Jumat itu adalah hari kelahiran gue. Itu sangat-sangat kebetulan sekali. Kenapa harus malam Jumat ya? Malam pun tiba, gue beranjak ke sebuah sumur
yang memang sumur tersebut adalah satu-satunya sumur yang masih ada di daerah gua. Itu pun dia di dekat pohon bambu yang rimbun. Bisa dibayangkan kondisinya seperti apa seramnya. Jadi gua malam-malam menuju sumur sama temen gua nimba, dan ember yang gua bawa itu terisi dengan 3 timbaan, itu sudah penuh. Temen gua duduk di bawah pohon mangga. Pohon mangga itu dekat sumur juga. Dia nungguin gua ritual. Gua bawalah air tersebut ke kamar mandi. Gua taburin dengan kembang 7 rupa serta gua masukin minyak pembuka mata batinnya. Sebelum mengguyurkan air tersebut ke tubuh kita, itu ada bacaan mantra yang harus kita baca terlebih dahulu. Dan gue baca pun mantra itu. Ada kejadian aneh di saat gue membaca mantra itu. Di depan ember yang berisi air dengan kembang 7 rupa dan dicampur minyak tersebut, terbayang wanginya semerbak seperti apa, seperti wangi kuburan ya teman-teman. Ada keanehan di saat gue membaca mantranya. Gue ngerasa di dalam kamar mandi tersebut penuh dengan makhluk-makhluk gaib. Jadi kayak serasa sesak gitu, kayak apa ya, kayak ngap, kayak banyak orang bejubel di dalam kamar mandi itu. Gue pun sempat ragu untuk meneruskan karena jujur kondisi saat itu benar-benar mencekam, benar-benar seram, dan bulu kuduk gue merinding, nggak berhenti terus merinding. Akhirnya gue coba ngetes apakah teman gue masih ada di luar. Gue panggil, Dra, ya bro, gitu. Lu masih di situ? Masih. Untuk menenangkan hati gue bahwa dia masih di situ, nggak kabur. Nah, ada kejadian aneh juga di saat gue mengguyurkan air tersebut. Di guyuran pertama, air tersebut nggak terasa dingin sama sekali, justru terasa hangat. Jadi gue guyurkan kepala, itu ngerasa hangat dan kepala gue pusing. Di belakang kepala gue serasa ada yang mendorong, jadi serasa berat. Di saat guyuran ketiga, itu sebenarnya gue udah gak kuat ya. Gue ngerasa benar-benar berada di dimensi lain saat itu, karena bau semerbak bunga 7 rupanya dan minyaknya itu seolah-olah kayak bau kematian gitu. Di saat guyuran ketiga, ada satu yang bikin gue gak kuat. Jadi di saat gue mengguyurkan air itu ke kepala gue, terasa ada sosok yang sangat besar, gendut. Dia jongkok di samping gue. Itu saat itu kondisi mata gue merem ya, gue gak berani membuka mata pada saat itu. Dia jongkok di samping gue, lalu wajahnya mendekat ke kuping gue sebelah kanan. Itu berasa banget hembusan anginnya, hembusan nafasnya berasa banget. Di situ gue udah mulai nggak kuat, gue tahan. Terus dia membisikkan suatu kata ke kuping gue, dan bahasanya itu nggak jelas bahasa apa. Gue juga nggak ngerti bahasa apa, tapi batin gue bisa mengertikan apa yang dikatakan oleh makhluk tersebut. Jadi batin gue berkata, makhluk tersebut itu bilang teruskan gitu. Sontak gue nggak kuat, gue langsung berdiri, gue ngambil anduk, langsung gue bilang, Dra, lari. Temen gue waktu itu masih di luar. Dia nggak banyak tanya, nggak banyak cincong, langsung ambil langkah 1000, lari duluan dia. Gue ditinggal dengan kondisi gue masih pakai handuk. Dia lari gitu. Lumayan jauh kan jarak sumber ke rumah guanya. Nah, pas sampai di rumah gua, dia nanya, ada apa bro gitu kan. Wah, tadi ada memedi gitu deketin gua bilang gitu. Dia nyuruh gua terusin. Terus gimana? Gua cuma 2 guyuran doang, harusnya kan 3 tuh. Oh ya udahlah, gua nggak kuat, Ran. Gua bilang gitu kan.
Nah akhirnya gue memutuskan berdua balik lagi ke sumur tersebut. Karena apa? Gue untuk merapikan sisa-sisa mandi kembang gue, karena nggak enak besoknya takut dilihat warga ada sisa-sisa orang mandi kembang, bakal jadi omongan nantinya. Gue balik lagi ke sumur itu, gue pungutin kembang-kembang yang berserakan, gue buang ke sungai. Nah di sumur itu emang dekat sungai ya, jadi posisi sumur itu di pinggir sungai, dan di pinggir sungai itu ada pohon bambu rimbun. Nah bisa kebayang kondisinya seperti itu. Hari demi hari setelah gua mandi dengan minyak pembuka mata batin tersebut, gua laluin dan tidak terjadi apa-apa, tidak ada perubahan, tidak ada keanehan yang gua rasakan. Di situ sempat gua bertanya-tanya apakah minyak tersebut ada khasiatnya atau tidak gitu. Karena gua nggak merasakan sama sekali. Dan tiba-tiba pada suatu ketika tanpa gua sadarin bahwa indera keenam gua atau mata batin gua kenapa sangat peka untuk merasakan makhluk-makhluk yang lain. Nah, kisah ini merupakan awal dari rentetan-rentetan kejadian-kejadian gaib yang gua alamin sampai saat ini. Untuk cerita selanjutnya, interaksi-interaksi apa saja yang gua alamin setelah gua mandi dengan minyak pembuka mata batin ini, akan gua share di video-video selanjutnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua sharing pengalaman mistik gua di channel ini. Dan tidak lupa juga gua doakan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhi dari gangguan setan yang terkutuk. Akhir cerita, gue ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.